Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Faridul Afiyah, NPM 191100162. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur kelompok dan pemimpin. Pengertian dari struktur kelompok. Mengemukakan bahwa struktur kelompok adalah pola-pola hubungan di antara berbagai posisi dalam susunan kelompok. Dalam menganalisis struktur kelompok, terdapat 3 unsur penting yang terbaik dalam struktur kelompok, yaitu posisi, status, dan peran. Posisi mengacu pada tempat seseorang dalam suatu kelompok. Status mengacu pada kedudukan seseorang dalam suatu kelompok, sedangkan peran mengacu pada hal-hal yang harus dilakukan seseorang sesuai dengan statusnya dalam kelompok. Menurut Cartwright dan Gender, faktor-faktor yang menentukan struktur suatu kelompok dapat diklasifikasi dalam 3 kategori besar, yaitu 1. Keperluan untuk efisiensi pekerjaan kelompok. Yang kedua, kemampuan dan motivasi para anggota kelompok. Yang ketiga, lingkungan dan fisik suatu kelompok. Pada prinsipnya, struktur kelompok adalah bentuk hubungan antara tiap-tiap individu dalam kelompok sesuai dengan posisi dan perannya masing-masing. Struktur kelompok harus sesuai dan dapat mendukung tercapainya tujuan kelompok. Adapun yang berkaitan dengan struktur kelompok yaitu sebagai berikut. 1. Struktur komunikasi. 2. Struktur tugas atau pengambilan keputusan. Yang ketiga, struktur kekuasaan atau pengambilan keputusan. Yang keempat, struktur terjadinya interaksi. Pengertian pemimpin. Pemimpin di dalam kelompok adalah menunjuk kepada orang yang mempunyai wewenang, hak, atau otonomi untuk menjalankan tugas kepemimpinannya, atau orang yang berhasil membuat orang lain mengikuti dia. Di sisi lain, pemimpin bisa diartikan sebagai orang yang berhasil membimbing orang lain. Selanjutnya, pemimpin bisa diartikan menunjuk sebagai orang yang paling gigih atau paling keras menjaga norma-norma dan nilai-nilai kelompok dan berhasil menggerakkan anggota kelompoknya. Sifat-sifat pemimpin. Mengenai sifat-sifat pemimpin yang baik menyangkut beberapa hal sifat sebagai berikut. 1. Sikap bijaksana. 2. Sebagai pembela negara atau kelompok sejati. Yang ketiga, kemampuan menganalisa dan mengambil keputusan. Yang keempat, mendapat kepercayaan dari bawahan. Tipe-tipe pemimpin. Ada beberapa tipe pemimpin, antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Tipe administrator, yaitu mempunyai tugas utama mengarahkan dan menjaga kelangsungan proses organisasional. Yang kedua, melaksanakan kebijakan-kebijakan organisasional. 2. Tipe ahli. Pemimpin yang demikian berada dalam posisi sebagai konsultan bagi para pembuat kebijakan, bisa komentator, kritisi, dan narasumber. Yang ketiga, tipe ideologis. Seorang ideolog lebih banyak spesialisis ke arah gagasan atau keyakinan dan tidak teknis. Pemimpin pada akhirnya akan menjadi ideologis. Yang keempat, pemimpin karismatik, mempunyai kelebihan dari yang lain karena penampilan kadang-kadang supernatural, bersifat emosional. Fungsi-fungsi pemimpin. 1. Pemimpin harus berfungsi sebagai eksekutif yang mengkoordinasi semua kegiatan di dalam kelompok. Yang kedua, pemimpin harus berfungsi sebagai penyusun kebijaksanaan yang akan ditempuh. Yang ketiga, pemimpin harus berfungsi sebagai seorang ahli. Yang keempat, pemimpin harus berfungsi sebagai pengawas terhadap hubungan antar kelompok. Yang kelima, pemimpin harus berfungsi sebagai pemberi penghargaan maupun hukuman. Yang keenam, pemimpin harus pula dapat berfungsi sebagai perantara atau pendamai. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunisa, NPM 191100137. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kelompok. Yang pertama adalah pengertian perkembangan kelompok. Di sini ada teori perkembangan kelompok dari Benes dan Shepard. Teori ini dikemukakan oleh Scott pada tahun 1955 sampai 1958.
yang pada dasarnya menerangkan perilaku antar pribadi yang kaitannya dalam orientasi atau pandangan tiap-tiap individu kepada individu yang lain. Nah, inti dari teori ini adalah bahwa setiap orang mengorientasikan dirinya dengan cara tertentu atau khas. Dan cara ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilakunya dalam hubungan antar pribadi. Yang kedua, ada pedoman pengukuran perkembangan kelompok yang diungkapkan oleh Dewa Wika pada tahun 2011. Ada dua pengukuran perkembangan kelompok, yaitu yang pertama adaptasi. Di sini berarti bahwa setiap individu terbuka untuk memberi dan menerima informasi yang baru. Setiap kelompok tetap selalu terbuka untuk menerima peran baru sesuai dengan hasil dinamika kelompok tersebut. Di samping itu, proses adaptasi juga berjalan dengan baik, ditandai dengan kelenturan setiap anggota untuk menerima ide, pandangan, norma, dan kepercayaan anggota kelompok lain tanpa merasa terganggu integritasnya. Yang kedua adalah pencapaian tujuan, yang mana setiap anggota mampu menunda kepuasan dan melepaskan ikatan dalam rangka mencapai tujuan bersama, mampu membina dan memperluas pola, serta individu mampu terlibat secara emosional untuk mengungkapkan pengalaman, pengetahuan, dan kemampuannya. Perkembangan kelompok dapat ditunjang oleh bagaimana komunikasi dalam kelompok. Selanjutnya, di sini ada tahap perkembangan kelompok. Ada 3 tahap perkembangan kelompok, yaitu praafiliasi, fungsional, dan disolusi. Yang pertama, ada tahap praafiliasi. Praafiliasi di sini merupakan proses pengenalan, penerimaan, saling mencari, persamaan, dan perbedaan satu sama lain. Pada tahap ini, dalam suatu kelompok belum dapat terlihat sebagai satu kesatuan kelompok dan masih tampak individual. Yang kedua, tahap fungsional. Tahap ini ditandai adanya perasaan senang antara satu dengan yang lain, tercipta homogenitas, kecocokan, dan kekompakan dalam suatu kelompok. Ketiga, tahap disolusi. Tahap ini terjadi apabila keanggotaan kelompok sudah mempunyai rasa tidak membutuhkan lagi dalam kelompok, tidak kompak, dan akhirnya terbubarkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.